ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita bersama-sama. Puji syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini semua jemaat tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan dan kembali dimungkinkan untuk menyatakan persekutuan kita melalui kesatuan hati, iman, dan pengharapan kepada Yesus Kristus di dalam ibadah minggu pada saat ini. Karena itu jemaat, untuk memulai ibadah, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 2, Mulia-Mulia Namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Raja-Mu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Ibadah minggu yang kita laksanakan saat ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semestinya hati kita selalu diliputi oleh ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kasih setianya selalu berlaku di dalam kehidupan kita, selalu dilayakkannya di dalam kehidupan kita. Ketika kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati nafas kehidupan sampai saat ini, itu karena Tuhan mengasihi kita dan melayakkan kita. Oleh karena itu, marilah kita kembali mengagungkan kuasa-Nya dan mensyukuri kasih-Nya dengan pujian NKB 7 bait 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru berdasarkan Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Mari kita sambut perintah hidup baru ini dengan menyanyikan pelengkap kita jemaat 197, Buka Mataku Melihatmu Yesus. Buka mataku melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku melihatmu Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Dan karena itu, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami memuliakan nama-Mu pada saat ini. Di minggu yang telah Tuhan kuduskan ini, dari kesatuan iman, pengharapan, kesatuan hati menghadap Tuhan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di berbagai tempat saat ini, menyatukan hati menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon, suci kuduskanlah hati kami, ampuni dosa kami, dan layakkan kami untuk memahami kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk segereja Toraja Mamasa pada hari ini telah ditetapkan dari Kitab Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-21, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Abraham Mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak.
dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka, yaitu kita yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perikop kita pada hari ini membawa kita untuk menyaksikan konsistensi dan kesetiaan Tuhan yang sangat melampaui segala pikiran dan kehendak manusia. Kalau di dalam perikop sebelumnya kita melihat konsistensi dan kesetiaan Tuhan ditunjukkan kepada Abraham dan Sarah. Maka di dalam perikop yang kita baca hari ini, kita menyaksikan bahwa konsistensi dan kesetiaan Tuhan melampaui batas yang mungkin dikehendaki oleh Sarah istri Abraham. Karena Tuhan memberikan janji bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa, maka ia menganggap bahwa janji itu mungkin atau boleh terpenuhi melalui Ismail yang terlahir dari sebuah rancangan manusia, yaitu Abraham dan Sarah. Namun ternyata Allah tetap pada rencananya. Kelahiran Ishak kemudian mengubah anggapan dan perasaan Sarah terhadap Ismail. Sampai di sini Bapak Ibu, kita mendapatkan satu pesan bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya. Segala sesuatu yang Ia telah janjikan dan yang telah Ia rancangkan tidak dapat digagalkan oleh apapun juga, apalagi oleh rancangan yang dibuat oleh manusia. Ayub juga pernah bersaksi tentang hal itu di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2 yang mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Atau seperti yang disaksikan oleh Raja Salomo di dalam Amsal 19 ayat 21 yang berbunyi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop kita tadi menceritakan tentang Sarah yang meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail karena khawatir kalau warisan yang seharusnya didapatkan oleh Ishak sepenuhnya itu juga akan diterima oleh Ismail. Dan kesaksian firman mengatakan Abraham memenuhi permintaan Sarah setelah Allah memerintahkan
agar berbuat demikian. Dan Allah menjamin bahwa Ismail akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Nah, di dalam perjalanan menuju ke Mesir, di dalam perjalanan setelah diusir, hidup Hagar dan Ismail terancam. Mereka kehabisan makanan, mereka kehabisan minuman, dan keadaan ini membuat Hagar menjadi frustasi. Yang ada di dalam pikirannya adalah bahwa dia akan mati, anaknya juga akan mati, pasti mati. Namun benarkah demikian? Tidak. Bukankah Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjamin pula kehidupan Ismail karena dia adalah anak Abraham? Maka itulah yang dinyatakan oleh Allah. Dan karena itulah, di tengah keputusasaan yang dialami oleh Hagar, Allah turun melalui utusan malaikatnya. Allah tidak membiarkan Hagar dan Ismail mati, karena Hagar mempunyai tugas penting membimbing Ismail. Oleh karena itu dikatakan Allah melalui malaikatnya berkata, "Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Allah memberitahukan kepada Hagar terkait dengan masa depan Ismail. Dengan bantuan Allah, Hagar menemukan sumber air, dan Hagar serta anaknya Ismail tinggal di padang gurun Paran dalam perlindungan dan dalam penyertaan Allah. Dalam Kejadian pasal 21 ayat 20 dikatakan ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Allah mengatur apa yang terjadi dan menjaminkan masa depan baik kepada anak perjanjian yaitu Ishak maupun kepada Ismail. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah Hagar dan Ismail dapat ditempatkan sebagai simbol perempuan tertindas. Dalam keadaan tertindas, Hagar mampu bertahan, Hagar mampu bangkit dari keterpurukan yang ia alami. Namun, ini bukan pertama-tama tentang Hagar, tetapi tentang Allah yang tidak diam melihat orang mengalami penderitaan atau keputusasaan. Dalam ayat 18, Allah tetap peduli, Allah mengasihi siapa saja tanpa memandang muka, tanpa memandang suku, tanpa memandang asal-usul dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, di sini kita diajak untuk meyakini kasih setia Allah, meyakini konsistensi Allah, kasih Allah yang mengalir terus-menerus di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dia adalah pemilik dari masa depan. Allah memberikan pertolongan, membantu setiap orang yang mengalami penderitaan, membantu setiap orang yang mengalami penindasan. Allah mengulurkan tangannya untuk merangkul orang-orang yang merasa ditinggalkan, yang merasa putus asa dan tidak mempunyai harapan hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik. Allah selalu membantu kita mengatasi kesulitan kita dan beban hidup yang kita rasakan. Allah selalu mampu memperlihatkan jalan keluar bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita untuk setiap masalah yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara, keputusan Allah tidak terselidiki. Selain itu, jalan-jalannya juga sungguh tidak terselami.
Dia memilih yang satu tanpa menolak yang lain, memperkaya yang seorang tanpa merugikan yang lain. Dia mempersatukan yang tercerai-berai. Demikianlah kabar sukacita yang kita peroleh dari kisah yang boleh kita katakan memilukan ini. Allah mempunyai rencana besar di dalam kehidupan setiap orang. Tetapi rencana ini hanya bisa terlaksana kalau ada yang mau berkorban, sama seperti Abraham. Allah bekerja melalui kelemahan manusiawi. Abraham yang kita lihat di dalam kisah ini adalah seorang yang mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan, sungguh percaya kepada janji Tuhan sekalipun janji itu dalam ukuran pandangan manusia sangat mustahil. Tetapi ia percaya dan Tuhan selalu sanggup memperlihatkan kepadanya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah memilih Ishak, tetapi dia juga memberkati dan tetap menyertai Ismail. Hagar diusir dan dibuang oleh tuannya, tetapi Allah menerima dia dan mendengarkan jeritan hatinya. Mau mengatakan di hadapan Allah tidak ada orang yang terbuang. Dia adalah Allah yang senantiasa mengangkat orang yang hina. Jika Allah itu murah hati kepada seseorang, itu tidak berarti bahwa dia bertindak tidak adil terhadap yang lainnya. Tuhan memberkati kita dengan caranya, memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita, dengan apa yang kita butuhkan, karena Ia adalah Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi setiap anak-anaknya, yang merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, berjalanlah dalam rencana dan rancangan Allah, dan kita akan saksikan rancangannya selalu terbaik pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk sejenak kita akan masuk di dalam saat teduh. Kita renungkan secara pribadi firman yang telah kita dengarkan ini. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, sekaligus kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan mengiringi ungkapan syukur kita menyanyikan pujian Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun dalam aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita kembali berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita mempersatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kembali kami datang memuliakan nama-Mu, mensyukuri kebaikan Tuhan yang secara nyata selalu kami alami di dalam perjalanan hidup kami, bahkan yang sesaat telah menyertai kami untuk mengambil bahagian di dalam ibadah persekutuan di minggu yang Tuhan kuduskan, menyatukan hati iman dan pengharapan kepadamu Tuhan bersama dengan seluruh jemaat di berbagai tempat saat ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan telah memperkenankan kami untuk mendengarkan firman. Biarlah firman ini termateraikan di dalam hati kami, menjadi sumber kekuatan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami menjalani hidup karunia Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka semua, supaya seluruh jemaat-Mu tetap berada dalam keadaan sehat penuh selamat. Mereka tidak akan kekurangan satu apapun, karena Tuhan selalu memberkati hidup jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mereka tekuni. Biarlah Tuhan selalu memberi hikmat, kekuatan, kemampuan untuk mengangkat pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab di mana berkat-Mu dinyatakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Dengan demikian ya Tuhan, pekerjaan yang mereka rindukan di dalam tuntunan Tuhan akan mereka dapatkan. Ya Tuhan, kami pun berdoa kepada-Mu untuk mereka yang saat ini sedang menghadapi berbagai bentuk pergumulan kehidupan. Biarlah Tuhan melawat pribadi lepas pribadi. Tuhan yang mengenal segala pergumulan jemaat Tuhan. Maka kami mohon Tuhan, ulurkan tangan-Mu, mengangkat setiap jemaat-Mu keluar dari pergumulan yang mereka alami. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit yang sedang dalam proses pemulihan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkatilah mereka seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Mama Eki, Bapak Andarias Kombongkila, Rai Tiranda, Adrian Petrus Noding, juga Albert Busa. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya mengalami pergumulan yang sama. Kami mohon jamahan-Mu bagi mereka semua, pulihkan keadaan mereka, sembuhkan mereka Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya Tuhan sanggup melakukannya. Kami datang berdoa kepada-Mu untuk mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi saat ini. Tuhan paling mengenal apa yang mereka butuhkan saat ini. Karena itu, kami mohon lawat mereka dengan segala keberadaan mereka. Pulihkan Tuhan, berkatilah kehidupan mereka. Karena kami tahu Tuhan selalu punya banyak cara untuk memberkati jemaat Tuhan. Pun kami berdoa bagi mereka yang lemah imannya, dikuatkan Tuhan. Kalau ada yang berduka hati, dihiburkan Tuhan. Kami pun bersyukur kepada-Mu
bersama dengan mereka yang boleh ditambahkan usianya 1 tahun lagi sepanjang minggu yang lalu. Kami percaya Tuhan bahwa pertambahan usia mereka mutlak anugerah-Mu, maka dimuliakanlah nama-Mu untuk semuanya itu. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena mereka menjadi bagian dari orang-orang yang terdampak oleh COVID-19, baik yang menjadi pasien maupun mereka yang sementara dalam masa karantina. Kami mohon Tuhan, jamah mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka menjalani semuanya ini dengan penuh harap kepada Tuhan yang selalu menyediakan kemenangan dari berbagai bentuk pergumulan. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana bagi bangsa dan negara kami. Karuniakanlah damai sejahtera-Mu dan pulihkan keadaan bangsa kami. Bagi para medis bersama dengan keluarga mereka, berkatilah Tuhan, beri kekuatan, kesehatan kepada mereka supaya dimampukan mengangkat tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan dengan penuh sukacita, karena Tuhan menjaga dan memelihara hidup mereka. Ya Bapa di surga, kami mendoakan persembahan kami. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan ini, dan setiap berkat Tuhan yang masih ada pada kami, mampukan kami memakainya dengan penuh syukur di hadapan-Mu. Ya Bapa di surga, kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dengan demikian kami akan tetap dalam keadaan penuh selamat untuk selalu menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ini syukur hak kami, ini harapan kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita di dalam tuntunan Tuhan, meletakkan pengharapan hanya kepadanya, bersandar hanya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan yang kita alami, teruslah muliakan nama Tuhan. Teruslah menjadi berkat bagi sesama kita. Dan dengan iman, mari kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya kita terus bersemangat menjalani kehidupan kita. Percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.